saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuryadi. Tapi banyak orang mengenal saya sebagai Dido, nama panggilan. Kalau nama KTP Nuryadi. Saya itu anak ke-12 dari pasangan suami istri Pak Martorejo dan Ibu Sariningsih. Tapi saya hitungannya anak ke-13 dari Bapak Martorejo. Saya sudah beristri yang alhamdulillah dari sekian banyak anaknya Pak Martorejo, saya punya istri yang agak jauh, Febrianti, aslinya dari Padang. Punya anak sekarang 2, dikasih karunia anak 2, yang satu perempuan, anak pertama namanya Bintang Hairah Maharani, sekarang udah berumur 18 tahun. Anak yang kedua bernama Rehan Halim Ghafari, laki-laki, sekarang sudah duduk di kelas 2 SMP, berumur 14 tahun. Semasa kecil saya itu urutannya ke-13. Saya punya kakak yang urutan nomor 12 itu sangat akrab dengan kakak saya yang namanya Gumudi. Kemana-mana bareng waktu kecil mainnya, nyari ikan, main burung dara. Ya sangat akrab lah saya sama kakak saya itu. Kayak kalau sekarang istilahnya itu kayak perangkok sama amplop, kemana-mana bareng, main layangan segala. Ya karena saya termasuk anak-anak yang terakhir, jadi nggak ngerasain banget capeknya kayak kakak-kakak saya yang lain. Kalau saya tuh tugasnya dulu sama ibu itu ngisi air di bak. Selalu anak-anak ya semuanya 15 itu walaupun banyak, tapi semuanya dikasih tugas. Saya tugasnya itu ngangsu. Kalau zaman saya itu ngangsu dari sumur ke bak, karena emang belum punya zaman sekarang kayak sanyo, nggak ada, pam nggak ada, dulu mengangsu. Terus kesan saya sama orang tua, sama kakak-kakak saya yang sekaligus menjadi orang tua juga. Karena dari saya kecil itu ibu udah ditinggal sama bapak, jadi peran bapak itu diambil alih sama kakak-kakak saya yang sering ngingetin saya, yang termasuk saya itu orang yang susah diatur, yang maunya sendiri. Sampai sekolah aja saya, sampai beberapa sekolahan, yaitu kakak-kakak saya yang istilahnya mempertahankan bahwasanya saya harus sekolah sampai ya minimal SMA lah. Dan itu emang cita-cita dari ibu. Saya punya anak banyak, nggak bisa ninggalin warisan, tapi kalau bisa ninggalin ilmu. Ya kalau anakku sih paling ya next sing orang pintar-pintar ya SMA apa cukup aja, ngasih ke SMP tok. Itu pesannya orang tua. Makanya saya DO di sini, kakak saya langsung
mempertahankan. Saya harus sekolah lagi. Saya pindah ke sini, terus kakak saya, ya itulah, saya banyak banget rasa terima kasih saya, perjuangan kakak saya, perjuangan orang tua saya untuk menjadikan saya seperti sekarang ini. Alhamdulillah, ya dalam menjalani hidup sekarang, walaupun saya karena emang sekolahnya nggak pinter, ya hidupnya di lapangan, dapat kerjaan juga ya di lapangan, ya saya syukurin aja untuk hidup saya yang sekarang. Kesan saya ke ibu, saya pernah dapat ucapan dari ibu yang bagi saya itu cambuk untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ada satu perkataan ibu yang saya panggil tiap harinya itu Mama Kek. Waktu itu saya itu mau ke Jakarta, mau merantau ke Jakarta. Ibu itu, Mama Kek itu ngomong, "Dok, ora usah sugih ora apa-apa. Wong sing penting kowe manfaate wong urip." Itu yang sampai sekarang dalam perantauan itu saya pegang teguh. Ternyata manusia itu bukan apa yang kita dapat, tapi hidup kita itu manfaat buat orang banyak, itu udah merupakan kebanggaan orang tua. Yang penting bermanfaat buat orang, hidup mandiri. Itu cuman pesan ibu waktu saya mau merantau, dan sampai sekarang itu saya pegang teguh. Mudah-mudahan dalam perjalanan hidup saya yang mungkin udah separuh hidup saya lebih bermanfaat buat orang lain, lebih memberikan faedah buat orang lain. Terus yang kedua, saya juga terima kasih sebanyak-banyaknya pada saudara-saudara yang telah menjadikan saya seperti ini, menjadikan saya punya mental untuk menjalani hidup, untuk bisa menafkahi anak istri. Walaupun tidak istimewa, setidaknya saya mampu berdiri sendiri. Pada masa saya STM, saya itu menjalani di STM sampai tamat itu 4 sekolahan. Bukan ilmu yang saya dapat, bukan ilmu teori yang saya dapat, tapi ilmu hidup. Bahwa hidup itu harus punya mental yang kuat. Saya pernah, yang terakhir saya itu sekolah di SMA Taman Siswa. Saya ada kepala sekolah yang sangat peduli sama saya. Dia sering memberi wejangan
bukan orang pintar yang bisa menjalani hidup, tapi orang yang punya mental kuat yang akan bisa bertahan hidup, tidak manja. Banyak sarjana yang nggak mau ke sawah, banyak sarjana yang nggak mau ke lapangan. Tapi saya percaya murid-murid saya, walaupun sekolahnya kayak gini, tapi saya yakin mereka, anak didik saya, akan punya mental yang kuat untuk menjalankan hidup. Itu kepala sekolah SMA Taman Siswa yang di Sumpyu, sekarang udah almarhum. Mudah-mudahan ditempatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisinya. Karena menurut saya dunia pendidikan itu ya, waktu zaman saya itu yang dinilai itu pinternya, bukan mentalnya. Banyak orang pintar tapi nggak punya mental, tapi banyak orang punya mental tapi ilmunya juga sedikit. Kepercayaan kepala sekolah saya waktu itu, orang yang bisa bertahan hidup itu orang yang punya mental baja. Itu yang kepala sekolah saya itu menilai ada pada diri saya. Makanya begitu saya lulus dari SMA, saya merantau ke Jakarta. Waktu itu dibawa sama kakak saya, Mbak Sundari. Terus saya bekerja di PT pabrik milik Korea, namanya PT LG. Saya bertahan di situ sekitar 4 tahun. Kemudian ada krisis moneter tahun 98. Semuanya berdampak, termasuk saya. Tapi ya itu, saya ingat ucapan dari kepala sekolah saya, orang itu harus punya mental baja untuk bisa bertahan hidup. Saya tinggal di Jakarta, tetap saya nggak pulang kampung. Saya di Jakarta ikut bangunan, karena waktu itu untuk melamar di PT tidak mungkin, karena ya krisis Jakarta 98 itu parah. Terjadi peralihan kekuasaan yang tidak wajar. Jadi namanya perusahaan-perusahaan juga banyak yang tutup. Terus keuangan juga yang tadinya 1.000 jadi 5.000, yang tadinya 5.000 jadi 50.000. Banyak orang yang kolab. Tapi saya masih bertahan walaupun kerja bangunan waktu itu. Terus pada saat saya kerja di tempat kakak saya yang namanya Mbak Yayat, kebetulan waktu itu bosnya Mbak Yayat menawarkan saya untuk kerja di PT Elang Perkasa Film, yang kebetulan Mbak Yayat juga kerja di situ. Ya, akhirnya Tuhan memberikan jalan cerah bagi hidup saya, buat masa depan saya. Tapi tetap saya itu orang lapangan. Saya tidak bisa bekerja di kantor. Di tempat Mbak Yayat
Elang Perkasa Film saya juga ditempatkan di kerja lapangan. Sampai saat ini alhamdulillah bisa buat menghidupi saya sendiri, menghidupi anak istri saya dengan berkecukupan walaupun tidak berlebihan. Alhamdulillah. Saya punya titipan anak 2, Bintang dan Halim. Saya punya cita-cita anak-anak saya hidupnya lebih baik dari orang tuanya secara baik materi, sholat, lebih rajin dalam beribadah. Dan mudah-mudahan buat anak saya mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada orang tuanya, biar bisa mengangkat derajat orang tua juga. Buat Bintang, alhamdulillah untuk tahun besok insya Allah dia udah meneruskan di sebuah perguruan tinggi AK yang di bawah Kementerian Perindustrian. Mudah-mudahan ini bisa jadi batu loncatan buat kakak Bintang untuk mencapai hidup yang lebih baik, biar bisa mengangkat derajat orang tua dan bisa lebih bermanfaat buat orang. Ya, biar kakak Bintang hidupnya lebih baik dari ayahnya, dari orang tuanya, bisa lebih bermanfaat buat orang banyak dan lebih banyak lagi, karena pemanfaatan orang banyak itu sebanyak-banyaknya. Kalau ayahnya kan terbatas, kalau kakak manfaat buat orang yang luas. Buat adik juga lebih semangat belajarnya, karena ayah sama ibu cuman bisa mewariskan ilmu dari pendidikan formal yang harus kalian tempuh biar bisa buat bekal hidup. Karena ayah sama ibu mengikuti jejak orang tua. Nenek yang di Padang juga sama mbah yang di Kroya. Ilmu yang bermanfaat kejar terus biar bisa bermanfaat buat orang. Buat keluarga besar Martasari, khususnya buat kakak-kakak saya, di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang bisa saya ucapkan kepada semua kakak-kakak saya yang pernah saya repotin dengan kenakalan saya yang dulu. Terima kasih. Ternyata bukan orang tua aja yang tabah, kakak-kakak saya juga sangat tabah.
untuk menghadapi saya, membentuk saya jadi seperti ini. Kepada keluarga besar Martasari, saya yang berpesan satu, selalu jalin silaturahmi. Kita keluarga besar. Yang paling saya inginkan adalah jangan sampai kita kepaten obor, putus persaudaraan dikala kita itu tidak ada. Kita harus dari sekarang mendidik atau istilahnya memberitahu kepada anak-anak kita bahwa kita punya keluarga besar dan sangat besar. Bagi saya itu keluarga yang sangat besar, karena saya punya teman banyak. Tidak ada teman-teman saya yang menceritakan keluarga besar sebesar keluarga kita. Itu yang perlu saya syukuri dengan karunia Tuhan yang sebesar ini. Punya orang tua yang hebat. Saya bilang orang tua saya sangat hebat. Punya saudara-saudara yang sangat hebat juga. Mudah-mudahan anak keturunan dari keluarga Martasari menjadi orang-orang yang hebat-hebat, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Mungkin cuma sekian pesan-kesan dari saya, dan saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.